Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nuansa Al-Miftahaini channel yang berbahagia. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dan kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan saat ini saya mengajak kepada istri saya Umi Rofiqatul Hasanah Sarjana Sain. Jadi nanti saya akan mengajak Umi untuk tafakur, untuk tadabbur Al-Quran. Karena kebetulan Umi ini dulu pada masa akhir kuliahnya melakukan penelitian tentang madu. Di Al-Quran itu ada satu surah yang mana sangat terkait dengan penelitian Umi, yakni surat An-Nahl. Surat An-Nahl atau surat lebah. Di ayat 68 sampai 69 di sana dijelaskan mengenai proses terjadinya madu yang diproduksi oleh lebah. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang, kita terlebih dahulu intro. Dan silahkan Umi untuk kopinya diminum. Nuansa Al-Miftahaini channel. Klik subscribe and notification. Kita lanjutkan ya Mia. Ya, Bi. Di dalam Al-Quran itu terdapat salah satu surat yang sangat terkait dengan penelitian akhir studinya Umi di Universitas Diponegoro, yakni penelitian mengenai madu. Terdapat ayat yang membincangkan mengenai proses terjadinya madu, yakni ayat 68 sampai ayat 69 surat An-Nahl. Bahkan ditutup di akhir ayat 69 adalah inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada proses terjadinya madu yang diproduksi oleh lebah itu merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang menggunakan akal pikirannya. Saya akan nanya-nanya banyak hal ya tentang ayat ini. Yang pertama dari nama An-Nahl. Sebenarnya lebah itu hewan yang bagaimana? Lebah itu adalah salah satu jenis serangga yang dia punya kemampuan khusus untuk bisa mengolah dan memproduksi madu. Jadi serangga jenisnya ya? Iya, jenisnya serangga. Itu berbeda dengan tawon ya Mi? Iya, keduanya merupakan dua hewan yang berbeda. Mungkin orang biasa itu kadang mengatakan bahwa tawon adalah bahasa Jawanya lebah. Padahal kalau dalam kamus Indonesia, bahasa Indonesia itu tawon dan lebah adalah berbeda. Terus di dalam kamus bahasa Inggris juga penamaannya juga berbeda. Untuk lebah itu disebut dengan bee, tulisannya BEE. Terus kemudian kalau tawon itu adalah wasp atau WASP. Dalam kamus bahasa Arab juga disebutkan bahwa An-Nahl itu adalah nama penyebutan untuk lebah, sedangkan untuk tawon penyebutannya adalah Ad-Dabur. Ya, jadi benar ya, yang memproduk, yang menghasilkan madu hanyalah lebah, bukan tawon. Iya. Tapi saya belum paham nih tentang perbedaan keduanya Mi. Coba jelaskan perbedaan secara fisiknya dulu Mi. Tawon bagaimana, lebah bagaimana? Secara fisik mungkin ada yang warnanya hampir sama karena dua-duanya punya corak kuning
hitam, kuning, hitam. Tetapi yang membedakan kalau lebah itu bagian tubuh atasnya dan bagian kakinya itu terdapat bulu-bulu yang sangat lebat. Itu tawon ya. Sedangkan tawon itu yang lebah ya, tadi. sedangkan tawon itu punya bulu-bulu tapi sedikit sekali. Terus kemudian untuk lebah sendiri dia punya perut khusus yang digunakan untuk mengolah dan memproduksi madu. Sedangkan pada tawon tidak punya. Dan juga meskipun keduanya ini punya 3 pasang kaki, tetapi pada lebah kaki bagian belakang dia punya pollen basket istilahnya atau keranjang serbuk sari yang digunakan untuk mengumpulkan serbuk sari dari bunga-bunga yang dia ambil. Sedangkan pada tawon, pada kaki belakangnya dia tidak punya pollen basket atau keranjang serbuk sari. Jadi kalau lebah ini mereka memang mencari komposisi madu, sementara untuk tawon tidak diberi peralatan untuk pengolahan dan produksi madu, begitu ya? Iya. Itu dari sisi fisik ya, Mia? Iya, dari segi fisik. Perbedaan yang kedua adalah dari segi perilaku. Lebah ketika dia hinggap di bunga, dia akan mengambil nektar, terus kemudian dimasukkan ke dalam perut, dan juga mengambil polen atau serbuk sari yang ada pada bunga. Sedangkan tawon ketika dia hinggap di bunga, dia tidak hanya mengambil nektar saja, Abi, tapi kadang dia memakan serangga yang lainnya, misalnya lalat, itu dia bisa dimakan. Makanya kadang si tawon ini juga disebut sebagai hewan predator atau pemakan hewan lainnya. Itu dari segi perilaku. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah dari sarang. Untuk lebah dia bisa membuat sarang itu berasal dari lilin lebah atau wax. Kalau yang masih muda itu warnanya putih, terus kemudian kalau yang sudah tua atau yang siap itu warnanya kuning seperti ini. Sedangkan tawon itu bentuk sarangnya itu terbuat dari serat-serat kayu, serat-serat kayu yang biasanya kita bisa lihat itu ada tergantung di depan rumah atau belakang rumah atau mungkin di kayu-kayu di pohon-pohon yang bentuknya seperti bola, warnanya putih atau abu-abu, tuh coklat, hitam-hitaman, yang bulat itu. Dan kalau dibelah ya tentu saja di dalamnya tidak ada madunya. Jadi kalau untuk tawon dia hanya membuat sarang untuk reproduksi saja ya. Sementara untuk lebah dia juga di samping berproduksi untuk keturunannya, tapi juga memproduksi madunya. Oke ya, jadi jelas ya, jadi 3 perbedaan kita bisa melihat perbedaan antara tawon dengan lebah. Bisa satu dari sisi namanya, dari nama tawon sendiri ad-dabur, kalau lebah adalah an-nakhl seperti yang tersebut di dalam surat Al-Quran, yakni surat An-Nakhl ayat 68 sampai ayat 69. Terus kemudian dalam bahasa Inggrisnya untuk lebah adalah bee, sementara tawon wasp, W-A-S-P. Ini dari sisi nama. Dari secara fisik adalah perbedaan dari bulu-bulunya ya. Bagi lebah yang tebal bulu-bulunya, dan bagi tawon tidak tebal. Sedikit. Jumlahnya sedikit. Tuh, dan lain-lain lagi yang tadi sudah disebutkan sama Umi. Dan juga ada perilaku yang berbeda ya. Perilaku antara lebah dengan tawon itu cukup bisa kita bedakan. Kalau untuk lebah adalah memproduk madu. Kalau tawon itu mengambil nektar, tapi juga kadang makan hewan lainnya. Iya betul. Oke Umi, ini membuat saya semakin ingin berpikir mengenai madu yang diproduksi oleh lebah. Tapi saya akan bincang-bincang dulu mengenai
lebah yang diproduksi di Indonesia banyak ya Mi, jenis-jenis lebah ya Mi? Ya, jenis-jenis lebah itu banyak sekali, akan tetapi minimal bisa dikelompokkan ada 4 Ya. yang biasa dibudidayakan di Indonesia. Itu yang pertama ada lebah klenceng, terusan ada lebah lokal, Ya. ada lebah impor, dan juga yang terakhir ada lebah hutan. Paling tidak ada 5 jenis ya? 4. Oh, 4. Paling tidak ada 4 jenis. Baik, tadi yang pertama ada lebah klenceng Mi. Oke. Lebah klenceng atau istilah ilmiahnya disebut dengan lebah trigona. Ini dia punya bentuk tubuh yang paling kecil di antara lebah-lebah yang lain. Terus kemudian yang kedua adalah lebah lokal atau disebut dengan Apis cerana. Ini lebah yang ukurannya lebih besar daripada lebah klenceng dan dia asli dari daerah Asia, berarti dari Indonesia sama sekitarnya. Iya, iya. Terus kemudian yang ketiga ada lebah mellifera atau disebut dengan lebah impor. Ini lebah diimpor dari daerah Eropa yang kemudian dibudidayakan di Indonesia. Terus yang terakhir adalah lebah hutan atau disebut dengan Apis dorsata. Ini adalah lebah yang paling besar di antara lebah yang lainnya. Dia biasanya membuat sarang itu di pohon-pohon yang ada di dalam hutan. Oke, berarti lebah yang terkecil adalah lebah Klenceng. klenceng. Terus ya. kemudian ada lebah lokal. Kemudian lebah impor. Impor. Dan yang paling besar lebah hutan. Oh, lebah hutan itu besar-besar. Oke, baik Umi. Kita akan diskusi selanjutnya mengenai proses terjadinya madu. Iya. Bagaimana sih Mi, proses terjadinya madu seperti apa? Iya. Sebelum ke prosesnya, Umi akan menceritakan dulu tentang keadaan yang terjadi pada lebah. Jadi di dalam kelompok lebah atau yang disebut dengan koloni lebah itu terdapat 3 kasta. Jadi ada kasta ratu, ada kasta jantan, yang jantan, hewan jantan, terus ada kasta pekerja atau hewan betina. Kasta ratu ini dia bertugas untuk bereproduksi. Jadi selama hidupnya dia akan Hanya reproduksi untuk- setiap harinya. Itu untuk ratu ya? Iya, ini untuk ratu. Dan kalau ukurannya dia paling besar di antara teman-temannya. Jadi dalam satu koloni, dalam satu rumah. Ada berapa itu dalam satu koloni? Satu koloni kalau misalnya dihitung itu kisarannya ribuan. Jadi dari 10.000 sampai sekitar 60.000 60.000 lebah. lebah Nah, perempuan. ratunya hanya satu. Oh, ratunya hanya satu. Iya. Dan yang tugasnya untuk Untuk berkembang biak. reproduksi. Iya, berkembang biak. Terus kemudian yang kedua adalah lebah jantan. Lebah jantan ini kalau jumlahnya itu ratusan. Ratusan. Dia profesinya atau dia aktivitasnya yaitu untuk mengawini sang ratu. Aktivitasnya mengawini sang ratu. Yang jantan. Yang jantan. Ya. Terus yang terakhir adalah lebah pekerja atau lebah dari golongan betina. Ini juga nanti mereka punya job-job masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. Iya. Jadi ada yang tugasnya membersihkan sarang, ada yang tugasnya membuat sarang, ada yang tugasnya itu memelihara calon-calon lebah yang nanti calon-calon lebah atau lebah yang masih larva, yang masih kecil. Terus juga ada yang tugasnya itu mencari nektar untuk menjadikan madu, memproduksi madu, dan juga ada yang pekerjaannya itu menjadi penunjuk jalan. Iya. Menjadi petunjuk jalan. Itu semuanya pekerja ya? Iya, Masing-masing. lebah pekerja yang jumlahnya ini yang paling banyak ribuan. Jadi ada 3 kasta. Yang pertama kasta ratu, Ratu, ya, kasta jantan, iya jantan atau dan drone. Iya. Oke. Terus yang Lalu ketiga kasta adalah pekerja pekerja. dari golongan lebah betina. Kalau di sepengetahuan kita di desa-desa Iya. itu ada istilah lebah guru gitu loh Mi. Jadi ada yang bilang itu gurunya, itu warnanya hitam, Besar. lalu ya dia diikuti yang lainnya itu. Iya.
Itu ya yang Kemungkinan betina. itu adalah yang ratu. Karena di antara yang lainnya, di antara teman-temannya dia punya struktur yang lebih besar, lebih itu besar. hanya satu ya, di Iya, dalam hanya satu sarang. Dalam satu sarang, dalam satu koloni. Oke, ya. Oke, lanjutkan nih proses Selanjutnya, berikutnya. untuk yang lebah, yang pencari nektar ini, dia akan keluar dari sarangnya, terus kemudian terbang mencari sumber-sumber makanan. Sumber-sumbernya yaitu berasal dari bunga-bunga dan dari pohon-pohon yang ada di yang menjadi sumber makanannya. Diambil, yang diambil apanya? Yang diambil adalah nektarnya, Abi. Nektar itu sendiri adalah sari bunga yang berbentuk cairan yang dikeluarkan oleh bunga yang sedang mekar. Nanti nektarnya dia akan masukkan ke dalam mulutnya, terus kemudian dia simpan di perutnya. Di perut. Itu ditelan ya? Ya, ditelan. Perutnya ini perut khusus, jadi beda sama perut ketika dia makan. Iya. Strukturnya beda. Kalau untuk makan berarti yang nanti jadi tai, betul ya? Jadi kotoran, ya. Iya, tahi atau kotoran ya. Jadi feses ya. Iya, terus jadi kemudian yang lainnya adalah yang perut yang satunya digunakan hanya untuk itu, untuk proses produksi madu. Seterusnya. Terus kemudian selain nektar yang dia ambil, dia juga mengambil serbuk sari. Serbuk sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga yang warnanya kuning. Ya tidak semuanya kuning. Iya, biasanya warnanya kuning. Begitu. Ya, warnanya kuning dan nanti ini adalah sumber protein bagi si lebahnya. Dia akan mengambil itu, kemudian dikumpulkan di dalam pollen basket atau keranjang serbuk sari yang ada di kaki bagian belakangnya. Itu dikumpulkan di sana. Itu serbuk sarinya ditaruh di sana. Ya, sementara nektarnya itu masuk ke dalam masuk ke dalam perutnya. Terus kemudian kalau kantungnya sudah penuh, kantung ininya madunya yang di perutnya sudah penuh, terusan keranjang serbuk sarinya juga sudah penuh, dia akan pulang ke sarangnya lagi. Terus kemudian dikasihkan kepada lebah pekerja penerima. Jadi tugasnya ini tadi mencari. Iya, tugasnya mencari, mengumpulkan. Terus nanti ada yang bekerja di dalam sarang ya. Bekerja di dalam sarang. Dioper ya. Iya, dioper, betul. Dioper. Madu yang ada di dalam perut lebah pencari ini itu dikasihkan ke lebah penerima. Terus di dalam si lebah penerima ini dia akan memproses di dalam perutnya, dicampur dengan senyawa-senyawa tertentu. Terus kemudian nanti akan ditaruh di dalam sarang, ya, ditaruh di dalam sarang. Karena bentuknya masih cairan dan dengan kadar air yang masih bermacam-macam, masih tinggi kadar airnya, maka juga ada lebah yang bertugas untuk mengurangi kadar air. Caranya adalah dengan mengibaskan sayap-sayapnya. Jadi sayapnya nanti ada yang bertugas untuk mengibaskan supaya kadar airnya menguap, jadinya sedikit. Nah, nanti untuk yang sarang masih berlubang ini berarti ini belum jadi, madunya belum jadi. Nanti kalau dirasa sudah cukup, kadar airnya sudah rendah, terus kemudian sudah siap simpan, maka akan ditutup dengan lilin lebah. Jadinya sudah tertutup seperti ini, Nabi. Jadi sudah tertutup, sudah tidak berlubang lagi. Itu nanti bisa buat cadangan makanan bagi lebah yang lainnya di dalam koloni sampai masa yang akan datang. Iya. Berarti sudah jadi di situ. Iya. Oke. Sudah matang. Tapi ada yang membuat saya cukup ingin tahu adalah perut yang ada pada lebah tersebut. Tadi dikatakan ada dua perutnya, yang satu perut untuk makanan mereka, yang satu untuk penyimpanan madu, penyimpanan madu.
Bila di bunga itu apakah sudah dinamakan madu? Belum. Belum. Di bunga belum jadi madu. Namanya Adalah nektar tadi atau nektar, sari ya? bunga. Sari bunga. Iya. Kadar airnya tentu saja masih tinggi. Terus baru proses pengolahan Iya, pengolahan di dalam perut. Oh, di perut ada pengolahan Iya, juga, ada terjadi pengolahan. mesin. Masya Allah. Jadi khusus, memang khusus. Iya. Ada ini khusus. Terus kemudian kalau sudah, baru akan dikeluarkan dan ditaruh di dalam sarang. Itu setelah jadi apa proses di situ juga? Iya, sudah jadi. Sudah jadi. Iya, madu, tapi belum ya? matang. Sudah jadi tapi belum matang. Iya. Nah, ditaruh di dalam sarang, terusan pastinya kan kadar airnya masih banyak sekali. Jadi harus ada proses lagi, yaitu salah satu caranya dikibas-kibaskan pakai menggunakan sayap-sayap sang lebah. Itu setelah di sarangnya? Iya, setelah di sarang. Setelah di sarangnya. Atau sebelum dan setelah? Setelah di sarang, setelah dimasukkan ke dalam sarang. Nanti kalau dirasa sudah kental dan kadar airnya sudah rendah, maka ditutup pakai lilin lebah. Sarangnya Lilin lebah ditutup. mereka dapat dari mana? Lilin lebah berasal dari kelenjar yang ada di dalam perutnya lebah. Jadi proses tersendiri. Iya, untuk komposisinya dari apa kira-kira? Komposisinya dari senyawa lemak atau lipid istilah biologinya. Ya, mungkin istilahnya dari makanan yang mereka makan dari apapun. Terus nanti juga jadi idunya mungkin kali ya. Air liurnya mungkin ya. Oke, untuk sementara itu dulu Mi ya. Iya. Jadi pembahasan kali ini adalah episode tentang mengenal tentang lebah dan juga madu. Iya. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya Mi ya. Iya, Saya akan banyak tanya tentang nanti madu yang dengan segala rinciannya. Tapi untuk kali ini kita secara global dulu. Iya. Jadi begitu ya Mi ya. Iya. Oke. Baik sahabat Nuansa Al-Miftahaini channel yang berbahagia, demikian adalah pembahasan tentang proses terjadinya madu yang diproduksi oleh lebah. Pada episode kali ini cukup sekian. Semoga saja menjadi bermanfaat bagi kita semua untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kita nanti mengerti dan memahami tentang fakta-fakta madu dan dengan segala keilmuannya, semoga kita diberi termasuk orang-orang yang tadabbur Al-Quran. Begitulah teman-teman semuanya. Bila ada kesalahan apa yang diucapkan dari saya dan mungkin juga dari Umi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Ya, sama-sama Abi.